Kelompok militan Hamas mengatakan bahwa mereka akan membebaskan sejumlah sandera asing. Seperti diketahui, militan Palestina itu menahan ratusan orang, baik warga asing maupun orang-orang Israel. Terbaru, Hamas bakal membebaskan sandera asing dalam waktu dekat. Dikutip dari Al Jazeera, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menuturkan, keputusan pembebasan tersebut disampaikan lewat sebuah pidato. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Selasa 31 Oktober 2023, Abu Ubaidah juga menyatakan janjinya. Ia berjanji bakal mengubah Gaza menjadi kuburan dan rawa bagi pasukan Israel yang tengah meningkatkan invasi darat. Meski begitu, Abu Ubaidah mengatakan Hamas bakal membebaskan sejumlah orang asing yang menjadi sanderanya dalam beberapa hari ke depan. Diberitakan sebelumnya, Israel, kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan PBB telah menyerukan pembebasan para sandera. Sejauh ini ada 5 sandera yang telah dibebaskan oleh kelompok militan Hamas. Sebagian besar dari mereka bebas setelah adanya negosiasi melalui jalur diplomatik dengan bantuan dari Qatar dan Mesir. Sedangkan 1 sandera lainnya dibebaskan seusai serangan darat dilakukan oleh pasukan Israel. Pemerintah Bolivia memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Hubungan itu diputus pada Selasa 31 Oktober 2023. Pemerintah Bolivia menilai Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza. Dikutip dari Tribun News, selain Bolivia, Chile serta Kolombia diketahui memanggil kembali duta besar mereka untuk Israel. Hal itu lantaran mereka mengecam serangan para tentara Israel terhadap militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan oleh Freddy Mamani, Wakil Menteri Luar Negeri Bolivia, dalam sebuah konferensi pers. Chile memutuskan untuk menarik duta besarnya karena pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Sedangkan Presiden Kolombia Gustavo Petro juga mengumumkan penarikan duta besar negaranya untuk Israel. Bolivia, Chile, dan Kolombia semuanya mempunyai pemerintahan sayap kiri. Marianela Prada, Menteri Kepresidenan Bolivia yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza. Dia lantas menyerukan agar Zionis menghentikan serangan-serangan mereka. Pasalnya, akibat serangan itu, ribuan nyawa melayang dan banyak warga Palestina yang harus mengungsi. Pasukan Hizbullah mengklaim bahwa operasinya di perbatasan selatan Lebanon selama 3 minggu terakhir menewaskan ratusan tentara Israel. Sebanyak 120 tentara Zionis disebut tewas dan sebagian lainnya luka-luka. Hizbullah mengatakan pihaknya telah melakukan sebanyak 105 serangan terhadap Israel. Dikutip dari Telereport, serangan Hizbullah itu melibatkan intelijen, komunikasi, sistem pengacau, dan 33 radar. Hizbullah menyatakan mereka telah melakukan serangan sejak 8 Oktober 2023 lalu. Diketahui Israel juga menembakkan peluru artileri yang mengandung fosfor putih di perbatasan selatan Lebanon. Serangan Israel itu dikabarkan melukai sedikitnya 9 warga dan merusak objek-objek sipil. Selain menaklukkan pasukan Israel, Hizbullah juga menghancurkan 9 tank milik Zionis itu. Sekutu Hamas ini pun menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak. Sebelumnya, Hizbullah telah mengumumkan bahwa mereka menargetkan pasukan infanteri Israel di dekat Jordan. Pihaknya juga menyiapkan pesawat tempur yang menarget situs Israel Al-Marj. Tak hanya itu, tank Merkava dengan peluru kendali juga bersiap di sekitar Barak Baranit dan menargetkan pasukan Zionis di area situs Israel Al-Asi. Observatorium yang berbasis di Jenewa mengatakan bahwa mereka telah melihat video penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Israel. Disebutkan dalam video itu, warga sipil Palestina dianiaya dan diseret. Tak hanya itu, observatorium juga membongkar perlakuan keji tentara Israel.
Dikutip dari Telereport, pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterania menuturkan mereka memiliki dokumentasi pelecehan dan penyiksaan terhadap warga sipil Palestina. Para warga sipil itu menjadi tahanan tentara Israel di tepi barat. Sejumlah warga sipil terlihat ditelanjangi dan dipukuli secara brutal. Tangan dan kaki para tahanan itu juga tampak diborgol dan mereka ditinggalkan di tempat terbuka selama berjam-jam. Tentara Zionis itu juga melakukan penyiksaan menggunakan popor senapan. Melihat hal itu, Observatorium menegaskan bahwa penangkapan dan penyiksaan terhadap sandera dilarang di bawah hukum internasional. Selain disiksa, sejumlah tahanan Palestina juga ditutupi dengan bendera Israel. Sebagian lainnya juga dipaksa mengibarkan bendera Zionis itu. Amerika Serikat dan Israel tengah mencari berbagai opsi untuk menangani kemungkinan Gaza pasca kedudukan Hamas. Menurut mereka, daerah kantong Palestina itu kemungkinan akan berada di bawah pengawasan sementara PBB. Atau pilihan lainnya adalah mengerahkan pasukan multinasional untuk menjaga keamanan. Dikutip dari Sputnik, kehadiran pasukan multinasional di Gaza dapat mencakup pasukan bersenjata dari Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden percaya bahwa mengerahkan sekelompok kecil pasukan AS bisa berisiko secara politis. Amerika Serikat sendiri masih ragu untuk memutuskan apakah akan kembali mengirim pasukan AS ke Gaza. Diskusi mengenai rencana-rencana untuk Gaza masih dalam tahap awal dan terbuka. Rencana itu menjadi opsi jika Israel berhasil menyingkirkan militan Hamas dari Gaza. Sebelumnya, militer luar negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa otoritas Palestina yang mengambil alih pemerintahan dan keamanan Gaza akan lebih masuk akal. Blinken menambahkan membiarkan Hamas atau Israel menjalankan Gaza bukanlah sebuah pilihan. Selain itu, diplomat tertinggi AS mengatakan jika otoritas Palestina tak memungkinkan, ia menyarankan adanya pengaturan pemerintahan dan keamanan sementara. Nantinya, pengaturan itu dipimpin oleh negara-negara lain di wilayah tersebut. Pilihan lainnya adalah lembaga-lembaga internasional. Namun untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya solusi dua negara. Puluhan jenazah terbujur kaku berjejeran di sisi Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Jenazah-jenazah itu merupakan korban pemboman yang dilakukan oleh Israel baru-baru ini. Saking membeludaknya pasien dan jenazah, dokter bedah sampai melakukan operasi di koridor-koridor rumah sakit. Dikutip dari Arab News, seluruh tenaga medis berjuang mati-matian untuk mengobati seluruh pasien mereka. Bahkan mereka sampai mendirikan ruang operasi darurat di sebuah koridor. Hal itu dilakukan lantaran ruang bedah utama telah penuh. Kadangkala, para dokter bedah terpaksa mengoperasi di ruang tunggu rumah sakit. Persediaan obat-obatan pun semakin menipis. Tak hanya itu, minimnya bahan bakar dan pemadaman listrik menjadi tantangan besar bagi para petugas medis. Pernyataan itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Arun sesaat setelah serangan bom merusak Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Seperti diketahui, Israel kini telah meluaskan operasi daratnya di jalur Gaza. Para tentara Zionis itu memasuki Gaza menggunakan tank-tank. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah meluncurkan rudal balistik dan pesawat tak berawak ke Israel pada Selasa 31 Oktober 2023. Mereka menyerang pasukan Zionis secara besar-besaran. Tak hanya itu, Houthi juga memperingatkan akan ada lebih banyak serangan lagi yang menyasar wilayah Israel. Dikutip dari Kompas.com, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan, operasi ini adalah kali ketiga yang menargetkan Israel. Mereka mengancam akan melakukan lebih banyak serangan lagi sampai agresi Israel itu benar-benar berhenti. Sebelumnya, seorang pejabat senior Houthi menuturkan bahwa Houthi telah mengirim pesawat tak berawak ke Israel Selatan. Insiden ini terjadi ketika ketegangan regional meningkat di tengah konflik antara Hamas dan Israel. Sementara itu, Hizbullah dari Lebanon juga telah terlibat
dalam baku tembak lintas batas dengan tentara Zionis. Di sisi lain, Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah target udara tak dikenal. Hal itu dilakukan di atas Laut Merah pada Selasa, 31 Oktober 2023 pagi. Insiden ini memicu sirine serangan udara di resor wisata Laut Merah yakni Eilat. Tentu saja, bunyi sirine itu membuat warga berlarian dan mencari perlindungan. Serangan Israel menyebabkan banyak perempuan Gaza terpaksa menunda menstruasi. Diketahui mereka sampai mengonsumsi pil penunda menstruasi selama mengungsi. Hal itu lantaran keadaan yang tidak sehat akibat serangan tentara Zionis di wilayah Gaza. Dikutip dari Tribun News, perempuan-perempuan di Gaza diketahui tinggal di pengungsian yang padat. Buntut serangan Israel, mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan produk kesehatan untuk menstruasi seperti pembalut dan tampon. Karena itulah, para perempuan Gaza terpaksa mengonsumsi pil penunda haid. Mereka seolah tak memiliki pilihan lain selain mengonsumsi pil tersebut. Meski tayal, mereka pun khawatir dengan efek samping yang bakal timbul jika terus-terusan mengonsumsi pil penunda haid. Apotek dan toko-toko juga menghadapi kekurangan persediaan akibat blokade yang dilakukan Israel. Tak hanya itu, pengeboman yang dilakukan para Zionis membuat pengiriman barang dari gudang kesehatan ke apotek menjadi tugas yang mustahil. Akses layanan komunikasi di wilayah Gaza kembali terputus. Hal itu disampaikan oleh Paltel dan Jawal, penyedia layanan komunikasi, pada Rabu 1 November 2023. Mereka mengatakan gangguan total terjadi pada layanan komunikasi dan juga internet. Dikutip dari Arab News, ini pemutusan kedua kalinya dalam 5 hari terakhir. Badan-badan bantuan kemanusiaan telah memperingatkan bahwa pemadaman listrik sangat mengganggu pekerjaan mereka. Seperti diketahui sebelumnya, konektivitas di Gaza terputus pada Jumat 27 Oktober 2023. Namun pada Minggu 29 Oktober 2023 pagi, layanan komunikasi di Gaza bisa diakses lagi. Diketahui putusnya akses komunikasi tersebut bertepatan dengan masuknya pasukan darat Israel ke Gaza. Kali ini layanan komunikasi tersebut diputus setelah kamp pengungsi jadi sasaran serangan Israel. Diberitakan sebelumnya, terputusnya layanan internet dan komunikasi ini terjadi beberapa jam setelah serangan besar ke kamp pengungsi di Jabalia. Dilaporkan lebih dari 50 orang tewas dan 150 orang lainnya mengalami luka-luka. Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. If the witness will... Seruan untuk melakukan gencatan senjata membanjiri Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika dituding mendukung aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. Buntut hal itu, sejumlah pengunjuk rasa berulang kali menginterupsi sidang dengar pendapat Komite Anggaran Senat AS Selasa 31 Oktober 2023 kemarin. Dikutip dari VOA Indonesia, sidang itu menghadirkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Keduanya meminta Senat menyetujui permohonan anggaran tambahan untuk menyuplai dukungan ke Israel dan Ukraina. Sejak sidang dimulai, sekelompok pengunjuk rasa tampak duduk di kursi hadirin. Mereka kompak mengangkat tangan yang dilumuri cat berwarna merah. Aksi itu dilakukan sebagai wujud protes anti perang. Ada pula yang membentangkan tulisan-tulisan kecaman terhadap tindakan Israel. Mendapati hal itu, polisi gedung Capitol langsung mengeluarkan mereka. Pasalnya, para pengunjuk rasa itu meneriakkan agar memberikan perlindungan untuk anak-anak Gaza dan menghentikan bantuan perang. Qatar kini menjadi penengah kesepakatan antara Mesir, Israel, dan juga Hamas. Pihaknya turut berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk mengizinkan pergerakan pemegang paspor asing. Begitu pula sejumlah orang yang terluka parah agar diizinkan keluar dari Gaza.
Dikutip dari Arab News, kesepakatan itu akan memungkinkan mereka melalui perbatasan Rafah. Meski tak ada batas waktu berapa lama penyeberangan antara Mesir dan Gaza itu akan tetap dibuka untuk evakuasi. Perjanjian ini pun tak terkait dengan isu-isu yang tengah dinegosiasikan, seperti sandera yang ditahan oleh Hamas atau jeda waktu yang dirancang untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Seperti diketahui, Israel mengirimkan pasukan daratnya ke Gaza seusai membombardir lewat serangan udara. Pengeboman itu sebagai bentuk pembalasan atau serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Di sisi lain, Hamas mengatakan bahwa mereka akan segera membebaskan sekira 200 tawanan asing. Disebutkan juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Obeidah, sejumlah tawanan itu bakal dibebaskan dalam waktu dekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.